Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek. Pengertian iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Pengaruh positifnya yaitu ada di aspek ekonomi, ada di aspek budaya, yang ketiga ada di aspek sosial, yang keempat ada di aspek politik, dan yang kelima ada di aspek hukum. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 4. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 5. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 6. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. 7. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. 8. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 9. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 10. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 11. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. 12. Mendorong penanaman modal asing. 13. Meningkatkan kesempatan dan devisa kerja serta makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Aspek selanjutnya adalah aspek budaya dan aspek sosial. Dampak positif aspek budaya yang pertama adalah mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furnitur negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial mempunyai dampak positif. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu aspek politik. Aspek politik memiliki dampak positif. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang keenam, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Yang ketujuh, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya, dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja, jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Yang kedelapan, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukannya secara efisien dan nyaman. Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email surat dapat sampai dengan segera. Aspek hukum. 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa,
hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun, bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini, ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.